Saya pernah membaca bahwa asuransi hukumnya haram. Apakah itu benar? Bagaimana hukumnya apabila kita memiliki polis asuransi? Bagaimana hukumnya orang-orang yang bekerja di perusahaan asuransi? Sebenarnya ini bukan pertanyaan kita ya. Ini bukan bahasan kita, tapi saya akan jawab begini. Asuransi dalam Islam dibolehkan, tapi asuransi syariah memang. Apa itu asuransi syariah? Saya bukan sedang membicara asuransi syariah tertentu. Saya tutup dengan ini ya. Ini pertanyaan kita terakhir. Ini kita bukan bicara masalah asuransi tertentu, saya bicara tentang hukum asuransi dalam Islam. Asuransi dalam Islam dibolehkan, tapi begini metodenya. Kalau ada asuransi yang menamakan dirinya syariat mengikuti apa yang saya sampaikan, insya Allah sesuai dengan syariat. Asuransi dinamakan dalam bahasa Arab dengan syarikat ta'awun. Jadi sebuah perusahaan yang bekerja sama. Bagaimana? Saya punya perusahaan asuransi. Ada satu orang bapak di sini yang hadir mau mengasuransikan mobilnya kepada saya. Saya bilang saya punya asuransi mobil, punya asuransi ini dan seterusnya. Anggap mobil misalnya, Ores semuanya misalnya 10 juta atau 5 juta satu tahun. Baiklah, Bapak punya akad dengan saya 10 juta. Itu dalam satu tahun, 12 bulan. Selama berjalan 12 bulan itu, 3 bulan pertama terjadi tabrakan. Ternyata biayanya setelah dikomplain ke saya punya beberapa kerjasama partner klien saya, orang-orang bengkel yang profesional, yang bagus. Mereka menilai waktu Bapak A telepon ke saya, ini saya komplain ya, saya mau klaim karena masalah mobil saya tabrakan. Baik, saya bilang bawa ke bengkel ini di alamat ini. Datanglah dia ke sana, dicek harga normal 5 juta rupiah, uang dia 10 juta sama saya. Maka saya bilang, Pak, uangnya sudah 5 juta saya selesaikan, dan Bapak masih punya aset sama saya 5 juta lagi. Ternyata 4 bulan kemudian tabrakan lagi. Biaya setelah dicek di bengkel itu 5 juta atau 6 juta, lebih 1 juta. Secara syar'i saya akan menyampaikan kepada nasabah saya itu, saya akan bilang Anda kekurangan 1 juta. Tambah ke saya 1 juta. Karena ini sekarang tabrakannya sudah 6 juta, uang Anda cuma 5 juta gitu kan. Itu secara syar'i. Baik, kalau Bapak Ibu tanya saya, kalau begitu Ustaz, apa untungnya buka perusahaan asuransi? Kita harus tahu keuntungannya yang akan didapatkan karena ini jasa ya. Keuntungan yang didapatkan adalah kalau nasabah tadi masuk ke saya menawarkan jasa terbaik bengkel, kualitas kerjanya gitu kan, tepat waktunya, itu yang dia ikut dengan saya. Saya sendiri pemilik asuransi akan mendapatkan keuntungan dari bengkel-bengkel yang kerjasama dengan saya. Normal orang kalau komplain mobilnya tabrakan 3 juta misalnya, ada sesuatu. Saya karena punya nasabah banyak, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, maka setiap ada satu masalah yang dihadapi oleh bengkel tersebut atau ada yang dipecahkan oleh dia, saya akan dapat 10% diskon. Jadi nasabah mendapatkan pelayanan yang bagus, saya mendapatkan diskon dari bengkel. Ini yang syar'i. Kan itu. Kalau sampai dalam 1 tahun 10 juta tidak ada komplain sama sekali, nggak ada tabrakan, nggak ada apa, tidak boleh hangus, nggak ada hangus. Kalau hangus nggak bisa, ini gharar namanya. Dalam Islam transaksi syariah tidak boleh ada riba, tidak boleh ada gharar. Riba berarti sesuatu yang dipinjamkan lalu berbunga. Gharar itu merugikan salah satu dari dua pihak. Tidak boleh ada kezaliman, mengambil haknya orang lain. Bapak Ibu datang ke saya butuh uang 100 juta, ini Ustaz saya butuh 100 juta, jaminannya surat ruko saya, surat apartemen saya, nilainya 500 juta tuh, 1 bulan saya bayar. Baiklah, setelah 1 bulan Bapak yang pinjam uang sama saya 100 juta tidak bisa kembaliin, bagaimana hukum syar'inya? Apakah apartemennya langsung saya ambil dengan nilai 500 juta? Nggak boleh, gharar namanya gitu kan. Jadi saya boleh menjual, boleh melelang, misal laku 400 juta, saya ambil 100 juta uang saya, 300 juta saya kembalikan ke dia. Nggak boleh hangus, gitu kan? Ini nggak ada haknya untuk menghanguskan. Itu hukum syar'inya yang sebenarnya. Kalau cara-cara selain daripada ini, hangus kalau tidak dipakai, nanti bayar lagi premi baru, gitu kan? Atau misalnya ada hal-hal yang sering dipermainkan, kayak kita tahu, tidak itu sudah rahasia umum. Orang kalau masuk asuransi sekarang, begitu dia komplain harus bayar 200.000 per kejadian, gitu kan? Atau bahkan bisa lebih daripada itu. Sering kali bahkan rekayasa yang terjadi. Dia harusnya komplain peraturan 3 hari dari kejadian, ternyata sudah sebulan baru dilaporin. Mungkin kejadiannya
terjadi dia yang salah, dia bahasakan orang lain yang salah, dan beragam macam rekayasa. Hanya ada kedustaan-kedustaan kan di situ. Kadang-kadang bahkan bengkelnya mengatakan, sudah saya tulis aja klaimnya 5 masalah, nanti saya pilokskan baru semuanya. Jadi menipu perusahaan asuransi yang kena tipu. Asuransinya juga dapat keuntungan banyak kalau orang tidak komplain, dan memang perusahaan paling untung di dunia perusahaan asuransi. Dari 100% nasabah yang masuk, yang komplain itu 10%, 20% paling banyak. Ya 80% itu tidak komplain. Dan selalu iming-imingnya seperti asuransi kesehatan, nanti kalau Anda rawat nginap, itu nanti. Kalau iya, kalau enggak, belum tentu. Ada orang sampai 5 tahun, 10 tahun nggak pernah rawat nginap, gitu kan? Nggak ada hubungannya. Maka saya sarankan secara pribadi, kalau ada yang sesuai dengan syariat Anda ikuti, kalau tidak Anda tabung saja sendiri uangnya, dan nanti kalau diperlukan baru Anda lakukan. Allahu a'lam, gitu kan? Itu saran saya. Kalau ada terlanjur berikan oleh perusahaan, Anda cukup memakai sesuai dengan dana yang Anda pakai, yang Anda store. Misal gini, gaji saya dipotong setiap bulan premi 50.000, gitu kan? Kemudian saya masuk rumah sakit, dibayar dengan asuransi. Sakit saya ternyata 150.000, udah kita pakai 50.000 saja, 100.000 kita yang bayar. Itu kalau mau aman secara syar'i. Ini kan sekarang tanya hukum syar'inya ya, maka saya jelaskan secara syar'i seperti itu. Allahu a'lam, ini yang saya